Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, halo. Apa kabar Anda? Kami bersama-sama Anda lagi. Langsung saya perkenalkan saja, nggak perlu lagi sebenarnya. Kang Ule, Pak Sulaiman Sakib. Ini bukan hanya wartawan senior, tapi adalah pengamat masalah sosial hukum politik yang luar biasa. Dan siapa lagi kalau bukan Bapak Reza Indragiri Amril. Masih juga akan Bapak. Pulang ya. Masa Ibu? Kang Reza. Belum Kang Reza. tobat juga. Belum tobat. Tobat, ampun. Kang Reza, yang sudah Anda tunggu-tunggu lagi kehadiran beliau setelah episode perdana kemarin, khusus untuk kasus Sambo dan kawan-kawan. Pandangan-pandangan Kang Reza dan Kang Ule sudah Anda simak, dan terima kasih atas semua respon Anda Sahabat Bravo yang luar biasa. Ratusan ribu viewer yang menonton edisi pertama kemarin, dan ada ribuan komen dari Anda Sahabat Bravo. Kami atas nama semua rekan-rekan di Bravo Radio Indonesia, khususnya di Bravo Iwan, mengucapkan terima kasih lagi. My highest appreciation for all your response. Langsung nih Kang Ule, Yes. Kalau di episode perdana kemarin kita fokusnya ke setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa Eliezer, dan tentunya itu menyangkut apa yang mungkin sebetulnya dihadapi oleh Sambo sebagai terdakwa yang dipersepsikan sebagai mastermind dengan rencana-rencana yang telah atau skenario yang telah disiapkan. Nah, ternyata dalam beberapa hari terakhir ini persidangan-persidangan yang muncul adalah yang menyusul belakangan ada khususnya terhadap terdakwa PC, istri Sambo sendiri. Yang konsisten dari PC ini kan dalam pandangan publik adalah keterangannya yang menyangkal keterlibatannya. Maksudnya? Dia merasa tidak terlibat, kenapa menjadi tersangka misalnya, dan publik mengatakan dia konsisten dengan kebohongannya, quote unquote. Kang Uli melihat bagaimana? Kalau dia tidak terlibat nembak-menembak, iya, itu fakta. Yang konsisten dari awal sampai akhir PC ya. Ini Mas Reza nyuruh saya ditanya duluan ya paling kan, karena saya paling nggak ilmiah nih. Saya paling gaya. Kalau saya PC kan menempatkan dirinya jadi korban. Iya. Yang kedua, dia dia menyatakan tidak merasa dilibatkan dalam perencanaan, tidak ada menembak segala macam. Tapi kan satu hal yang terbuka dan secara bulat fakta di persidangan adalah terbunuhnya atau ditembaknya Joshua ini karena PC bercerita terjadinya pelecehan seksual kan? Yang di Magelang. Iya dong. Kan kasus ini terjadi di bulat nih, termasuk Eliezer. Gara-gara kasus ini kan sebetulnya gara-gara PC ngomong dia dilecehkan. Nah, maka terjadilah kasus ini. Jadi asal muasal kasus ini sebetulnya dari PC nih. Bahwa rentetan berikutnya dia tidak terlibat, mungkin saja. Jadi pertanyaannya kan adalah apakah pelecehan itu terjadi atau tidak gitu loh. Pelecehan itu terjadi atau tidak. Nah, di dalam rangkaian itu semuanya mengatakan tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan adanya pelecehan itu kan. Ini kan pengakuan PC yang dikuatkan atau oleh Kuat percaya oleh saksi siapa Susi, oleh yang lain-lain, semua percaya nih bahwa ada pelecehan seksual Berdasarkan cerita PC. Berdasarkan kan omongan PC dilecehkan, dipercaya atau tidak? Dipercaya sampai ke Sambo, sampai kemudian terjadi pembunuhan. Apakah ada fakta yang sah dan meyakinkan pelecehan itu? Nggak ada. Tidak ada fakta sah dan meyakinkan. Kenapa? Tidak ada visum. Tidak ada visum. Kalau PC mengatakan saya tidak mau visum karena takut suami saya tidak cinta lagi. Kalau buat saya aneh. Anehnya kenapa? Lah kalau kalau takut suaminya tidak cinta lagi, lah lu kenapa cerita? Iya, kontradiktif dong ya kan? Iya. Kalau lu cerita ya sekalian bawa bukti visumnya. Biar clear gitu loh. Ini tidak mau visum karena takut tidak dicintai lagi, tapi dia cerita. Aneh kan? Itu rentetan fakta nih. Kesimpulannya apa sih kalau menurut saya? Lagi-lagi seperti halnya kasus Sambo. Lagi-lagi bahwa
ini putusannya murni atas dasar keyakinan hakim Terhadap PC juga. terhadap PC. Kalau ditanya PC kena berat nggak? Pribadi saya mengatakan berat. Pribadi kamu mengatakan tetap berat, tetap berat. Tetap pasal berat di atas 10 tahun lah kalau saya. Kang Reza, Kita disiplinkan diri Iya. untuk tidak memakai kata pelecehan, tetapi pemerkosaan. Pemerkosaan. Karena kata itu yang eksplisit keluar dari mulut Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Dan kenapa harus kita bedakan antara pelecehan dengan pemerkosaan? Karena kita buka nih ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam Undang-Undang TPKS itu, yang namanya pelecehan seksual itu merupakan delik aduan. untuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu delik aduan. Jadi polisi baru bekerja kalau ada yang melapor. Oke. Sementara pemerkosaan bukan delik aduan. Jadi tanpa harus menunggu PC melapor atau siapapun datang ke kantor polisi melapor sudah terjadi pemerkosaan di Magelang, maka polisi serta-merta harus bekerja tanpa menunggu ada laporan. Karena sekali lagi ini pemerkosaan dan pemerkosaan bukan delik aduan. Oke. Jadi pertanyaan besar. Katanya negara harus hadir nih. Itu nawacita poin pertama ya, Jokowi ya. Nawacita poin Negara 1 harus hadir. sekian tahun silam lah 2014. Jangan lupa kan Presiden Jokowi sendiri yang di awal-awal kasus ini terbuka mengatakan ini harus diusut tuntas. Tepat. Presiden yang mengatakan ini. Ya. Pencetus nawacita tadi. Lalu kita Sorry, punya silakan. bahan untuk menagih pihak kepolisian nih. Oke. Apa gerangan yang menyebabkan kepolisian terutama Bareskrim Mabes Polri kok tidak menindaklanjuti atau bukan tidak melanjuti, salah kalimatnya. Kenapa tidak langsung bekerja melakukan investigasi terkait tentang klaim adanya pemerkosaan yang notabene bukan delik aduan? Kenapa kok tidak hadir di sini? Nah, oke, tapi sekarang pertanyaan itu tidak terjawab ya. Sekarang kita lihat alur kerja lembaga negara terkait dengan klaim bahwa Putri sudah diperkosa. Oke. Ini kan menurut saya awalnya dari kantor Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Iya. Yang saat itu menyimpulkan salah satunya adalah diduga kuat, ada kata kuat itu. Bukan kuat maruf, maksudnya diduga kuat ya. Diduga kuat sudah terjadi kekerasan seksual terhadap PC. Itu salah satu simpulan. Lalu rekomendasinya adalah meminta kepada Polri untuk melakukan investigasi penyelidikan terhadap kekerasan seksual tersebut. Kekerasan yang kita pahami sebagai sekali lagi adalah pemerkosaan. Jadi anggaplah ini laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan nih. Iya. Sampailah ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Iya. Isinya tolong dong tindak lanjuti nih. Ada dugaan kekerasan seksual spesifik pemerkosaan terhadap Putri. Anehnya, kenapa kemudian yang dilakukan oleh Bareskrim adalah meminta Apsifor untuk melakukan penyelidikan? Asosiasi Psikologi Forensik. Kenapa Oke. justru Apsifor yang diminta untuk bekerja? Padahal pemerkosaan itu apa? Pemerkosaan itu kita buka KUHP karena definisi hukumnya ada di situ. Oke. Definisi pemerkosaan itu apa? Penetrasi. Artinya serangan dari satu alat kelamin ke alat kelamin lainnya. Itu kan fisik kan? Fisik. Berarti kita bisa bayangkan karena sifatnya serangan, karena sifatnya paksaan, ada dong sesuatu yang menandakan ini sudah terjadi pencideraan. Apalagi tambahan, pemerkosaan merupakan delik material. Harus ada bukti pemerkosaannya apa? Cederakah, lukakah, darahkah, memarkah pada organ vital korban. Sekarang pertanyaan saya, siapa gerangan yang punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan pemerkosaan? Siapa? Karena itu penetrasi fisik. Berarti siapa kira-kira? Disiplin ilmu apa? Dokter, tepat sekali. Jadi semestinya menurut saya Bareskrim Mabes Polri ketika menerima laporan Komnas dan Komnas Perempuan Iya. langsung meminta misalnya, saya tidak tahu apa namanya ini, entah itu asosiasi atau perhimpunan kedokteran forensik untuk melakukan visum seperti kata Kang Ulia tadi terhadap organ vital Putri Chandrawati yang notabene sudah mengaku sebagai korban. Ya kalau kemudian dilibatkan Apsifor, apanya yang mau dibuktikan? Karena dengan segala hormat saya respect pada teman-teman saya di Apsifor. Tapi teman-teman di Apsifor sebagaimana saya, kita tidak dilatih untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik, terhadap terutama alat vital manusia. Karena itu wilayahnya kedokteran. Karena itu wilayahnya kedokteran. Nah, jadi kejanggalan di sini kan. Jadi muncul kejanggalan di sini. Kok proses kerjanya seperti ini ya gitu. Kemungkinannya apa tuh? Saya tidak tahu. Kalau saya kemungkinan itu ingin saya kesampingkan. Saya justru ingin mengatakan bahwa kita manfaatkan saja
bahwa Polri tidak melakukan investigasi terkait dengan dugaan pemerkosaan itu menandakan bahwa Polri saja tidak percaya. Bahkan terang-terang di awal-awal pihak Polri, bahkan Kapolri menyatakan dikesampingkan itu dugaan kekerasan seksual itu. Berarti kita sebagai warga negara juga punya alasan dong. Loh, kalau Polri saja sudah Menyatakan mengatakan itu, maka kita sebagai warga negara juga sudah sepatutnya, sudah sepantasnya menganggap bahwa tidak ada pemerkosaan itu. Sampai hari ini Kang faktanya Tapi PJ faktanya gini, ya, gini silakan. pertanyaannya gini. Atas dasar apa ya Kapolri menyatakan kesampingkan kasus pemerkosaan? Ya, saya membayangkan orang yang terpilih sebagai Kapolri kan punya nalar yang tidak diragukan lagi lah. Daya endus penegakan hukumnya luar biasa. Apalagi Listio Sigit ini kan mantan kabar eskrim. Iya, Nah, agak sulit bagi saya menjawab sana. Yang jelas saya manfaatkan saja. Pokoknya saya asumsikan bahwa Polri tidak melakukan investigasi terkait dengan klaim pemerkosaan, menandakan bahwa memang tidak ada pemerkosaan. Artinya kalau kayak gitu, sedikit saya sih ini awam gitu kan mikir, vonisnya apa nih ya? Vonisnya apa sih? Kalau Polri mengatakan kesampingan, berarti kan bahasa kasarnya nih polisi tidak percaya ada pemerkosaan. Tuh. Ya. Yang kedua, tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan terjadinya itu. Fakta-fakta di persidangan kan tidak ada visum dan sebagainya. Sehingga buat publik nih, yang ketiga adalah tadi kasus ini berawal dari pengakuannya Putri kan. PC. Artinya PC menjadi Titik awal. Nggak usah prima. Ya, titik awal dari Titik awal dari kasus ini. Maka dari tiga ini wajar dong ya publik atau saya deh mengatakan PC itu bisa kena hukuman mati loh. Meskipun dia tidak melakukan secara fisik membunuh, tapi kasus ini bermula dari dia. Dari yang dalam kata Kapolri dia bercerita soal kasus Kan? yang dialami itu, Suaminya kita asumsikan saja benar gitu ya, benar aja. sehingga ujungnya membuat seorang Sambo marah kan Sambo begitu? marah wajar. Lalu emosi katanya. Wajar, marah wajar. Tapi Meskipun sekali lagi tindakannya titik tidak awalnya wajar. kembali ke PC begitu kan. Karena yang mereka cerita gitu ya tentang adanya pemerkosaan tersebut. Nah kan ini tiga ini wajar kemudian saya lihat di mana di komen ya, di komen publik bahkan mungkin termasuk saya bisa kena mati loh ini. Sebentar Kang Ule, Kang Reza, kalau kita amati sedikit lagi, sebentar maksudnya, betapa komen dari Anda sahabat Bravo sebagai bagian publik Indonesia pastinya juri dalam konteks ini juri sebagaimana sistem hukum Anglo-Saxon misalnya Amerika Serikat dan negara demokrasi Tapi maju tidak lainnya. sedang berjudi ya. Tidak untuk urusan judi. Nah, luar biasa pandangan yang kami hargai itu, sahabat Bravo. Dan kita coba simak sekali lagi bagaimana defense atau keterangan PC ini ketika menjawab pertanyaan majelis yang terkait dengan visum yang tidak pernah ada itu. Kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi
supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Nah itu Kang, Iya, Kang Reza, betul. Kang Uli, bahwa ternyata dengan akhirnya disu dengan Belum lagi kata publik tangisannya, mewek-mewek kata sebagian publik, PC mencoba menjelaskan dari sisi dia nih bahwa ya tidak berani, tidak terpikirkan atau apapun itu untuk melakukan visum. Yang ujungnya mengatakan karena itu aib baginya katanya dan Kenapa keluarganya cerita? dan takut Kalau tidak dia nggak disayangi cerita oleh kan aibnya suami. tertutupi. Logikanya ya. Betul, kalau tidak aib tertutup itu Kan tadi otomatis 3 hal mestinya. tadi, Polri tidak percaya gitu kan. Iya. Kita berasumsi, oh Polri berarti asumsi nih. Kalau nggak ngirim dokter berarti polisi juga nggak percaya. Kedua, tidak ada fakta dalam persidangan visum dan sebagainya. Ketiga, cerita kasus ini berawal dari cerita dia. Akibat dari ceritanya Putri ini faktor pemberat ya. Iya. Akibat dari ini faktor pemberatnya apa? Publik seluruh dunia tahu kemudian jika benar ada pemerkosaan, betapa seleksi polisi itu menjadi amat sangat longgar. Bagaimana mungkin seorang ajudan berani melakukan hal seperti itu? Terhadap Betapa- istri. Bahasanya ya, betapa Komandannya. bobroknya seleksi polisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor pemberat nih. Kehancuran, coba bayangkan kehancuran wibawa polisi akibat kasus ini. Terbongkarnya kasus ini ya. Lagi-lagi thanks to Eliezer sebetulnya. Seorang bintang 2 melakukan tindakan melampaui wewenangnya, melanggar aturan dan sebagainya. Kedua, ini kehancuran polisi. Yang ketiga, suka atau tidak muncul pemahaman baru, kecurigaan bahkan dari publik. Jangan-jangan kasus-kasus sebelumnya juga rekayasa seperti ini. Fakta. Ini kehancuran dari sebuah cerita tentang pemerkosaan. Bermula dari cerita pemerkosaan. Iya. Saya bukan apa kalau wibawa polisi hancur, ya saya juga nggak mau. Karena kalau itu hancur ya berarti pilar keamanan negeri ini hancur, repot juga gitu negara ini. Tapi itu fakta yang terjadi akibat dari sebuah cerita Putri tentang pemerkosaan. Faktor yang meringankan banyak-banyak lah divonis. Tapi kalau dari cerita itu saya mengatakan Berat hukumannya. berat ya, bisa kena mati atau bahkan menurut saya di atas 10 tahun. Kang Reza, kalau respon yang kita bisa lihat buat sahabat Bravo juga tahu betul bagaimana ribuan komentar masuk itu mengatakan terkait dengan pernyataan Kang Uli, dari Anes Kang Uli, jangan-jangan PC pun akan menghadapi resiko vonis berat seberat-beratnya. Itu tergambarkan dalam banyak komen dari viewers kita yang menyatakan bahwa layak menurut komen Kang, bahkan vonis hukuman mati terhadap PC. Terutama juga publik tidak bisa menerima apapun itu defense dia di depan majelis karena setelah ditanya dicecar soal visum itu dipandang dia lemah gitu. Sejujurnya pada sesi terakhir pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Candrawati itu kan kesempatan terakhir bagi dia untuk berbicara kan. Betul. Setelah itu giliran jaksa untuk mengajukan tuntutan. Betul. Sebenarnya saya berharap bahwa Putri ini akan banting setir.
Artinya dia akan memanfaatkan momen terakhir ini untuk berterus terang, untuk secara jujur mengatakan apa yang terjadi. Karena itulah kesempatan terakhir bagi dia untuk berharap bisa mengubah opini publik sekaligus merebut simpati majelis hakim. Tapi sayang beribu sayang, sampai sesi terakhir itu pun, sampai kesempatan terakhir dia bicara, dia terus saja mempertahankan apa yang diyakini oleh publik sebagai kedustaan itu. Bahkan semakin dramatis karena tangisannya semakin sering, kemudian dia sebut eksplisit, saya korban, saya korban, saya korban. Itu kan seperti tanda petik menantang publik gitu ya. Publik yang kadung menyimpulkan kamu itu bukan korban, tapi terus saja ditantang dengan klaim bahwa saya korban, saya korban, saya korban. Nah, jadi kekesalan publik sekaligus barangkali sedikit banyak kegusaran majelis hakim itu semakin berlipat ganda. Tapi terus saja dibiarkan oleh majelis hakim cerita. Silakan saja terus cerita, silakan saja terus berderai air mata. Kenapa? Saya pandang bahwa majelis hakim ini memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada audiens untuk menyaksikan. Termasuk kita ini ya? Ya, termasuk kita. Lihatlah bagaimana terdakwa ini terus-menerus saja berkata dusta. Alhasil, kalau nanti pada hari vonis tiba, kami memberikan pemberatan sanksi kepada terdakwa, jangan salahkan kami. Kesempatan telah diberikan sebetulnya. Karena kesempatan sudah diberikan, tapi dia terus saja mengutarakan kedustaan. Jadi masuk akal kalau kemudian diramal oleh Kang Ule, sebagaimana juga diprediksi oleh, atau itu prediksi atau ekspektasi, jangan-jangan ya. Ekspektasi publik kan? Ekspektasi publik kan? Ekspektasi viewers kita ini, bahwa PC ini sudah sepantasnya diganjar dengan hukuman mati. Tapi ini Mas, Kurang enak juga nih diganjar hukuman mati, jadi kurang enak nih kata enak ini. tuh kan, kayak calonan presiden. Makanya ini kebetulan aja, ini kebetulan kan nggak mungkin saya sebut nama yang lain gitu kan. Ayo udah lanjut. Karena diksi memang harus itu, harus diganjar. Bukan, Kang. Saya mengatakan dikasih kesempatan PC untuk dalam tanda petik terbuka, ya, daripada ngomong drama. Pertanyaan saya, taruhlah PC berbalik, ngaku deh terus terang gitu. Bahasanya misalkan kalau benar tidak ada pemerkosaan, dia ngomong iya tidak ada pemerkosaan, saya begana. Menurut saya bahkan lebih berat dia. Saya lanjut. Ini menarik. Kenapa lebih berat? Ya. Satu gitu. Bahkan suaminya sendiri akan mengatakan semua, wah gara-gara lu gua begini. Yang pertama, ya kan? Yang kedua, publik belum tentu simpatik. Gara-gara lu nih perempuan ini. 3 polisi gara-gara lu. Jadi kan dari saya, dia gak ada pilihan selain, kalau asumsinya benar bahwa itu berbohong, gak ada pilihan selain konsisten berbohong dan menempatkan dirinya korban. Sampai hari vonis nanti. Iya. Dengan sampai kiamat. Ya, dengan harapan majelis hakim akhirnya akan membeli kebohongan itu gitu ya. Kalaupun tidak dibeli, dia harus begitu. Menurut saya ya. Saya ini agak khawatir. Gimana? Bahwa paling tidak sudah ada 2 pihak yang sudah mulai ancang-ancang untuk perkara hukum berikutnya ini terhadap Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Maksud Kang Reza gimana? Pertama, karena terus saja Putri dan Ferdy Sambo mengangkat narasi dusta tentang pemerkosaan, siapa keluarga mendiang Brigadir Yosua yang bisa menahan telinganya untuk tidak panas? Anak mereka, abang mereka, kebanggaan keluarga besar itu sudah berkalang tanah istilahnya ya. Sudah berkalang tanah dengan sebutan sebagai pelaku pemerkosaan terhadap istri komandan, sekaligus pengkhianat terhadap Korps Tribrata. Kan itu kan sebutan sangat buruk. Nah, tapi saat ini barangkali mereka mencoba bersabar. Tapi begitu vonis hakim nanti jatuh terkait 340 nih, maka tidak terlalu kemungkinan keluarga besar mendiang Brigadir Yosua atau barangkali mungkin keluarga besar saudara-saudara dari Batak sana akan mengajukan gugatan kepada Putri Candrawati dan Ferdy Sambo. Gugatan apa? Perdata. Bisa perdata, bisa juga pidana, yaitu tuduhan palsu. Oh, itu pidana itu. Pidana palsu. Iya. Tapi kan tuduhan palsu itu, tuduhan palsu itu sebetulnya tegas sudah ditolak oleh Polri dengan pemakaman resmi kan. Itu kan bukan penyelesaian dengan bukan dari polisi. Terlepas itu sudah mengatakan bahwa ini institusi di Polri mengatakan
Enggak, itu tuduhan kemarin itu urusannya Sambo deh gitu kan, urusannya Sambo deh. Polisi mengatakan lu tidak melakukan apapun, lu adalah korban Dan gitu. dimakamkan secara terhormat. Secara ya. terhormat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuduhan palsu kan, tuduhan palsu terhadap Joshua. Tuduhan palsu terhadap Joshua itu kan Joshua-nya udah nggak ada, Ya, memang. ya kan? Memang ini ambigu nih, ambigu. Bisa kan kita juga nggak tahu nih pemerkosaannya terjadi apa enggak, gitu kan? Misalkan publik itu kan saya nangkep quote unquote kebenciannya sudah muncul sehingga ya itu tadi, lu kalau nggak ada visum, lu nggak cerita pula gitu. Respon saya begini, Kang. Betul. Kasus pidana tidak bisa berlanjut ketika pelakunya sudah meninggal dunia. Sementara dalam kasus tuduhan palsu, pelakunya masih hidup. Tuh. Yang sudah meninggal adalah korban si Joshua. Jadi hitung-hitungan saya itu dipahami. Jadi bahwa dalam konteks tuduhan palsu Ini yang pelaku mungkin tuduhan palsunya masih hidup. ada. Ya, masih betul. hidup. Masih hidup. Tapi- Jadi masih bisa diperkarakan secara hukum. Apa pelaku dalam tanda petik apa? Yang dituduh pelaku pemerkosaannya nggak ada kan? Betul. Jadi karena pelaku tuduhan palsunya itu pencerita atau orang yang membuat tuduhan palsu itu masih hidup, dalam hal ini PC iya, dan FS, dan FS. iya, maka mereka masih bisa diperkarakan secara hukum. Betul. Betapapun korban sudah tidak ada lagi, yaitu korban tuduhan palsu, Ya. yaitu mendiam Brigadir Joshua. Itu perkara hukum pertama tuh yang menurut saya bakal diangkat tuh. Yang kedua adalah ini di ruang sebelah nih ada persidangan yang sebetulnya tidak kalah sengitnya, yaitu persidangan terkait dengan perintangan penyidikan, Ya. obstruction of justice. Di ruang sidang sudah berapa banyak personil polisi yang akhirnya harus angkat kaki secara tidak hormat dari Korps Tribrata. Ya. Tidak hanya karir mereka yang hancur, tapi juga keluarga mereka barangkali pusing yang luar biasa. Anak-anak mereka yang barangkali selama ini asik bermedsos, baca berita online. Perkiraan saya mereka sudah menjadi bergetar tangan mereka ketika harus buka medsos, harus buka berita online. Nah, alhasil dugaan ini korban Sambo yang notabene dulu adalah mantan bawahan Sambo, boleh jadi akan melakukan serangan balik. Caranya gugatan perdata, ganti rugi. Justru perdata oleh kemungkinannya oleh mantan-mantan anak buah Sambo. Betul, baik Sampai yang ganti dipecat, rugi, Kang? ya baik yang dipecat Dipecat? maupun yang tanda petik sebatas dapat sanksi etik yang kemudian ditempatkan di Yanma, Mabes Polri. betul. Mereka kan tidak dipecat. Ya, tapi terdampak. Atau terdampak. Ada kabar bahwa salah satu AKBP di sana akhirnya juga kena demosi selama 3 tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun. Itu bisa dihitung dong oleh mereka bagaimana Saya sudah kerugian keluar mereka. hitungannya ini. Gimana, Oh gimana? iya, Sudah keluar hitungannya nih. Ini perdata nih, saya baru dengar di Ganggule. Luar biasa. Karena ganti rugi ya, ganti Karena rugi rugi, karena karirnya hancur, Nama baik. nama baik keluarga juga hancur, secara psikis, secara fisik juga mungkin mengalami penurunan karena tekanan stres yang luar biasa, kecaman publik dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita coba menakar. Ini hitung-hitungan saja ini. Kira-kira Hampir kalau 100 orang itu loh Kang, dari Korps Kepolisian yang Iya. terdampak Terdampak. oleh Sambo ini. kita juga terdampak sebetulnya. Kita kan sudah bayar pajak nih. Iya. Investasi sekian miliar rupiah Iya. untuk merekrut dan membina personil polisi. Iya. Sekian banyak orang akhirnya ambrol. Iya. Iya. Terus yang mau menjelaskan kita siapa? Mengganti uang kita siapa? Oke. Tapi kita tidak sampai ke sana ya. Kita sebatas bicara tentang personil Polri yang akhirnya terpaksa harus angkat kaki secara tidak hormat alias PTDH, pemberhentian secara tidak hormat. Akibat diperalat oleh Verdi Sambo, gitu ya narasinya. Ini hitung-hitungan saya nih. Saya tidak pakai asumsi jenderal. Kalau jenderal lebih tinggi lagi. Saya asumsinya hanya AKBP, yaitu letkol. AKBP ya, AKBP atau Pamen ya. Perwira menengah. Perwira menengah. Perwira menengah AKBP itu umurnya berapa ya? Saya cek di internet rata-rata umurnya 45 tahun. Iya. Berarti dengan asumsi bahwa personil polisi itu pensiun pada usia 58 tahun, maka ada 13 tahun yang sirna. Betul ya? Iya. Hari ini 45. Ke 58. Ke 58-nya sirna. 13 tahun. Ya, 13 tahun sirna. Nah, hitung-hitungannya bagaimana? Penghasilan AKBP itu ada 2 elemen. Pertama gaji pokok dan yang kedua adalah tunjangan kinerja. Iya. Dan nanti boleh dimunculkan di layar nih. Bisa. Gaji pokoknya berapa? Per bulan AKBP 5.084.300 rupiah.
Sementara tunjangan kinerjanya per bulan adalah Rp5.183.000. Itu artinya karena mereka terpaksa harus pensiun hari ini, ya apa boleh buat nih, pensiunnya getir nih, pensiun tanda petik, maka hitung-hitungannya adalah 13 kali 12 bulan kali 10.267.300 rupiah. Berapa tuh Kang? Total per orang AKBP Iya. adalah 1.601.698.800 rupiah. 1,6 M. 1,6 M per orang, Personil. per personil AKBP. AKBP. Ada berapa AKBP? Wah, Banyak cukup sekali banyak ya, ini. dari Banyak nih. Arif Rahman yang terakhir. Kapolres Jakarta Kapolres, Selatan. betul. Aduh, gawat. Yang semua rata-rata mengatakan dikadali oleh FS mereka. Iya, dikadali kan berarti, disalahgunakan, Disalahgunakan. Gitu, diperalat gitu. Nah, tentu saja saya bayangkan bahwa Kang pun sebentar Kang, 1,6 per personil. Kalau misalnya dirata-ratakan 100 aja kali 100 dong itu kan. tepat. Iya kan? Dan jangan lupa, Iya. hitung-hitungan tadi itu baru sebatas gaji yang hilang nih. Gaji yang hilang, belum lagi benefit lain. Tepat. Belum lagi kerugian jabatan lain. juga gajinya beda Betul. lagi. Beda lagi. Apalagi kalau naik jabatan. Iya, Ya kan sampai perwira tinggi ya Kang. Betul, gitu. saya bayangkan ya sampai pensiun AKBP terus aja gitu. Ini hitung-hitungan yang paling sederhana aja nih, yang paling sederhana. Tambah lagi elemennya. Apa itu? Tadi saya katakan dipecat secara tidak hormat dari sebuah korps yang sangat dibanggakan. Itu pasti munculkan tekanan batin luar biasa Iya, kan. Pasti hukuman terberat. Tekanan batin luar biasa, kondisi fisik pun akan terpengaruh. Alhasil mereka mungkin sakit dan seterusnya. Nah, dibutuhkan biaya rehabilitasi fisik dan psikis yang juga tidak ringan. Nah, itu tapi saya nggak hitung tuh. Saya nggak hitung angkanya berapa. Tambah lagi agar mereka bisa kembali settle, dapat pekerjaan permanen dan seterusnya itu kan butuh waktu. Iya. Tapi maaf betul. Siapa sih yang mau merekrut pecatan secara tidak hormat? Iya. Coba. Iya. Maaf ini. Iya. Stigma. Oh iya, tapi jangan salahkan saya. Ini kan karena mereka diperalat. Jadi mereka melamar pekerjaan. Katakanlah, Pak, saya melamar pekerjaan. Coba ceritakan riwayat pekerjaan kamu apa? Saya dulu mantan anggota Polri, Pak. Lalu kenapa sekarang melamar? Jawabannya kan tidak PTDH. enak. Jawabannya menyedihkan kan? Iya. Susah untuk mencari pekerjaan, susah untuk settle. Itu butuh waktu berapa lama? Saya tidak tahu. Dan butuh berapa besar biayanya untuk meyakinkan perusahaan, untuk meyakinkan kantor-kantor yang ada bahwa saya tetap layak semestinya untuk diterima sebagai karyawan di sini. Coba hitung. Semua orang, semua personil Polri yang di PTDH atau yang dapat sanksi etik bersama-sama mengajukan gugatan ganti rugi ke Verdi Sambo. Hartanya ludes itu, bahkan mungkin jadi utang. Jadi Pertanyaannya gini nih, Mas Reza yang ganteng. Ini nih kayak ahli yang didatangkan Verdi Sambo. Panjangnya begitu juga tuh. Saudara jaksa yang ganteng. Sama nih. Ini pertanyaan saya, ini soal ganti rugi ya. Ini kita ngobrol aja. Kalau menurut Mas Reza, kan pertanyaannya, dia bisa ganti rugi karena dia menjalankan perintah yang ternyata perintahnya palsu ya. Salah, jahat. Pertanyaan saya adalah, kan bisa juga orang mengatakan, emang lu kuat, mohon maaf nih dengan pakai istilah, emang lu sedungu itu menjalankan perintah? Emang lu nggak tahu itu bahwa itu perintah itu quote unquote ya aneh? Emang lu nggak tanya itu bahwa itu apalagi perintah, mereka kenapa rata-rata, ada perintah mereka seperti rata-rata itu? punya background reserse kan yang terdampak itu. Misal contoh ya, yang siapa lupa saya, Arif atau siapa? Arif Yang yang nangis. Yang nangis di depan majelis beberapa hari kemarin. tapi kan dia tahu bahwa ketika habis konferensi pers dia mengatakan, Pak, ini CCTV nih. Joshua-nya masih ada loh kalau tanggal segitu dibunuh, ya kan? Yang kemudian disuruh hancurkan apa hilangkan gitu ya. Artinya di level itu kan quote unquote hak bertanya, hak menolak perintah. Menurut saya menurut saya. Sehingga ya lu nggak bisa juga ganti rugi kali karena itu memang
bahasanya lu punya tanda tanya, lu yakin itu perintah salah tapi lu jalanin juga. Oke, respon ya. Iya, dong. langsung kan. Ini ibaratnya kan menolak nih. Oke. Nggak menolak, bertanya loh. Ini kaki tangan nih. Kaki tangan sana nih nggak mau bayar ganti rugi nih. Nah, hakim udah bilang loh, pada saat memeriksa Arif, hakim sudah bilang apa? Saya teryakinkan oleh kejujuran saudara. Bahwa apa? Ayo kita terjemahkan ke dalam khazanah psikologi forensik. Ingat diskusi kita tempo hari? Iya. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dibutuhkan 2 kompetensi. Iya. Yang Kang Ule katakan itu benar. Saya yakin kok semua polisi itu tahu, mereka punya pemahaman bahwa ini salah. Menghilangkan barang bukti, memunculkan narasi palsu dari para saksi itu salah, mereka paham, mereka tahu. Tapi isunya bukan di situ. Isunya adalah itu kehendak mereka atau bukan? Oh iya. Mereka merusak itu kehendak mereka atau bukan? Eliezer tahu tidak nembak Yosua itu salah? Tahu. Jahat tidak? Tahu. Pemahaman ada. Tapi ini saya lakukan karena saya tidak mampu untuk lolos dari tekanan orang yang sangat powerful ini loh. Yang disebut-sebut sebagai polisinya polisi ini loh. Yang masyarakat juga sering kasak kusuk di warung kopi mengatakan ini loh Kapolri masa depan. Ya. Ini loh kepala Satgasus yang prestisius itu. Nah, karena adanya persoalan pada aspek volitional competence atau kehendak itulah. Sudah nggak boleh. Ya, hati-hati pada aspek itu, hati-hati. Maka perkiraan saya boleh jadi hakim akan mengamini nantinya. Oke, ganti rugi. Apakah sesuai dengan angka yang diajukan ataukah lebih rendah daripada itu biar hakim menilai. Tapi pokok yang ingin saya sampaikan adalah ketika seluruh personil Polri tersebut mengajukan gugatan ganti rugi, perkiraan saya hakim akan mengamini. Anda semua pantas menerima ganti rugi, dan Anda Ferdi Sambo, Anda wajib bayar ganti rugi. Intinya begitu. Perkiraan saya. Jadi ini kalau Mas Reza ngelihat ganti rugi ini ada celahnya lah ya. Ada celahnya untuk ngajuin ganti rugi. Kenapa? Ya bahasanya para polisi ini ya memang dia tahu dan quote unquote tahu bahwa perintah itu salah. Tahu ada suatu kejahatan yang dilakukan di sana. Ya. Tapi polisi ini lebih karena tekanan psikologis yang dari menganggap ini gua kalau nggak jalanin karena ada. Ferdi Sambo bilang apa? Nggak ada yang berani sama saya. Tapi itu kenapa pertanyaan saya adalah kenapa Ricky Rizal bisa nolak ya? Maaf nih, saya terus terang menyaksikan Ragu. adanya dialog antara Ricky Rizal dengan Ferdi Sambo terkait pertanyaan, Anda berani backup saya tidak dengan menembak Yosua? Saya ragu ada episode itu. Kenapa? Panjang ceritanya, sederhana, yang paling sederhana aja. Di ruang sebelah ada jenderal tidak berani menolak perintah Ferdi Sambo. Jenderal tuh. Di ruang sebelah ada kombes tidak berani menolak perintah Sambo. Di ruang sebelah ada AKBP tidak berani menolak perintah Sambo. Apalagi yang berpangkat di bawah itu. Di ruang ini Brigadir Ricky Rizal berani-beraninya mengatakan tidak punya nyali komandan. Berhadapan dengan komandan yang saat itu sedang naik pitam. Naik darah luar biasa kan. Murka, tidak tertahankan lagi. Tampar, pukul, atau jangan-jangan dipukul dengan senjata, itu resiko yang bisa ditanggung. Karena itu saya khawatir dugaan narasi atau kedongeng Ricky Rizal bahwa dia menyatakan tidak punya nyali ke Ferdi Sambo, perkiraan saya itu dialog yang tidak pernah ada. Itu. Berarti ilusi aja. Dialog imajiner. Imajiner saja. Cara oleh terdakwa Ricky Rizal untuk juga lolos dari jerat hukum. Oke. Perkiraan. Kembali Kang Reza, bahwa setelah selesainya persidangan saat ini 5 terdakwa untuk 340. Ya 340 ini Kang. Ya. Kang Reza sangat meyakini, menduga dan meyakini bahwa akan ada tadi dua perkara baru nantinya. Yang satu pidana, satu perdata tadi. Di pidana yang terkait dengan tuduhan palsu, Tuduhan palsu, itu betul. juga bisa berlanjut dengan perdata. Oh iya? Ya, jadi misalnya nih, ini kan perkara pidana tuduhan palsu kan. Iya. Begitu hakim vonis bahwa itu terjadi. betul bahwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sah dan meyakinkan mengutarakan tuduhan palsu, vonis bersalah. Betul. Ya,
Kena. Dokumen itu dibawa ke ruang sidang baru. Menjadi dasar. Jadi untuk- perdata nih. Jadi dasar perdata. Jadi dasar perdata, betul Kang Ule. Untuk Dari mengajukan- sidang tuduhan palsu yang pidana Iya, itu iya, dari pidana menjadi putusan bahan hakim untuk jadi harus sidang perdata. betul. Nah, jadi saya bayangkan ini panjang ini. Tapi yang belum terjawab tadi tuh. Apa Mas Reza ngelihat vonisnya Putri gimana? Nah, kembali ke bayangan ini Kang. Tadi Kalau Kang saya kan sangat mengatakan berat, ini sangat ini berat. bisa Sangat berat. di atas 10 tahun bahkan bisa di atas 15 tahun bahkan bisa mati. Hitung-hitungan Kang Reza menambah Kang Uli nih Kang di episode terdahulu Kang Reza memperkirakan bahwa mungkin untuk PC sangat mungkin Ringan. untuk Lebih konteks ringan. mitigasi dari salah satu Kan majelis. temporis saya katakan. Iya. Kalau saya Akan pada dasarnya agak ringan bukan hukuman mati. kalau Bagaimana pada Kang sekarang? dasarnya saya meramalkan waktu itu saya pribadi meramal hitungan awalnya itu adalah hukuman mati. Oke. Tapi dalam diskusi, dalam pembahasan, dalam rapat majelis, akhirnya terjadi proses mitigasi. Sehingga khusus terhadap Putri Chandrawati berkurang dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Tapi awalnya saya membayangkan itu adalah hukuman mati. Nah, kalau itu kan konsisten berarti tuh Mas Riza. Kemarin juga Mas Riza mengatakan Sambo seumur hidup juga. Iya, memang. Berarti Putri seumur hidup juga. Iya, iya. Kalau bicara ekspektasi lain lagi lah ya. Ini bukan ini lebih ke yang apa? Iya, Mereka-reka, Meramal. mereka-reka atas dasar keilmuan kan, iya, iya. atas dasar pengetahuan. Seumur hidup ya dua-duanya. Perkiraan saya seumur hidup akhirnya. Saya sih Sambo mati, Putri itu hitungan saya 18. Oke. Kang, Di atas 18. Kang Uli, Kang Reza hanya sekedar mengingatkan kita dan juga sahabat Bravo bahwa Anda sudah melihat tadi beberapa sudah dimunculkan komentar-komentar dari viewers Bravo Iwan, Bravo Series Indonesia yang rata-rata terhadap pilihan A atau B atau C meminta agar hukuman itu vonisnya A, berarti vonis mati terhadap FS dalam hal ini Ferdi Sambo. Ternyata tidak sedikit pula yang meminta hukuman mati dijatuhkan oleh majelis terhadap PC. Nah, ini dari para viewers nih Kang. Anda sudah lihat sendiri, mungkin termasuk Anda yang mengirimkan komentar itu, sahabat Bravo. Kalau kita lihat demografinya sedikit saja nih, bahwa ternyata ini dikirimkan oleh hampir seluruh segmen usia, Kang Reza, Kang Uli. Jadi yang berusia sebagai gambar saja berusia di 13 sampai 17 tahun itu kurang dari 2%, selebihnya usia muda dan dewasa sampai usia sangat dewasa antara 18, 24, lalu segmen berikutnya, bracket berikutnya 25, 34, lalu bracket berikutnya 35, 44 dan seterusnya 45, 54, lalu 55, 64 dan di atas 65 tahun yang 98% totalnya itu. Nah, ini dengan gender 70-an% kira-kira laki-laki, 30% wanita. Itulah gambarannya. Dan rata-rata menyatakan itu, dan sebagian dari mereka ada tapi sedikit sekali persentasenya yang meminta agar PC dihukum seumur hidup dengan tambahan antara lain itu dari narasi komentar hukum seumur hidup tapi tidak pernah keluar dari penjara gitu kira-kira. Ingat tidak dalam kasus Tipikor terdakwanya adalah Menteri Sosial saat itu, saya lupa namanya. Menteri Sosial pokoknya kasus Tipikor. Dia duduk di kursi Menteri Sosial yang tugasnya menyalurkan bantuan bagi korban bencana dan seterusnya, tapi malah korupsi. Dia yang sebelumnya tersebar videonya memberikan jangan korupsi, ternyata juga justru melakukan korupsi. Perkiraan kita apa? Atau perkiraan saya, ini hukuman bakal berat nih. Tapi saya terus terang kaget, terperangah ketika hakim dalam putusannya mengatakan begini. Kurang lebih, satu alinea ini unik. Bahwa menurut majelis hakim, terdakwa ini sudah dihukum di media sosial. Dengan caci maki, dengan amarah, dengan sumpah serapah, dengan harapan hukuman seberat-beratnya. Karena itu hakim memandang tidak sepatutnya orang ini dihukum semakin berat lagi. Karena dia sudah dihukum di media sosial. Secara sosial. Secara sosial. Kalau kemudian itu kita jadikan sebagai acuan berpikir, maka justru banjir, tumpah ruahnya harapan publik agar Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dihukum mati dibaca oleh majelis hakim. Wah, ternyata dua orang ini memang sudah dihukum habis-habisan di media sosial. Semakin kuat jangan-jangan majelis hakim mengatakan ya sudah hukuman seumur hidup.
Karena masyarakat sudah menghukum duluan. Masyarakat tanda petik sudah jadi hakim duluan. Ini saya sekedar membayangkan apabila majelis hakim yang menyidangkan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati memakai pola berpikir seperti halnya hakim tipikor Dalam kasus tadi ya. dalam kasus Menteri Sosial itu. Saya sih ngelihatnya ini ya, kerusakan. Dampak kerusakan. Ya, apa, tadi Juliari maksudnya Juliari. Nah, itu dia. Siapa namanya? Juliari Batubara. Oke. Tapi dampak kerusakan ya, bahkan berarti Juliari Batubara itu kan makan duit orang susah ya. Maksudnya kejam banget gitu. Ya oke gitu, oke. Tapi dampak Sambo itu jauh lebih kuat dari itu. Goyahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum. Dan tidak mudah lah. Boleh aja saya pakai PR terhebat dari dunia untuk poles kiri kanan ya, polisi. Saya mengingatkan ini aja, dan saya berharap ini tidak terjadi ya, polisi. Bagaimana 98 itu kebencian publik terhadap tentara. Itu muncul di 98. Berpuluh-puluh tahun rezim Orde Baru melakukan represi, dan waktu itu dianggap publik representasinya tentara, meledak di tahun 98. Iya. Masih ingat kan dulu gitu ya, umur saya masih 12 tahun. Iya. Saya Tapi bagaimana mahasiswa mengatakan saya hanya mau dijemput oleh marinir saja. Benar kan? Bagaimana kebencian itu? Saya mengatakan kasus ini, makanya saya setuju tuh dengan apa Kapolri ya, langkah-langkah Kapolri. Buka aja. Tapi jangan lagi poles dengan make up. Jangan poles. Kenapa? Publik itu benar terlihat di permukaan seperti lupa, gampang lupa dengan kasus benar. Tapi dendam itu tertanam. Sakit hati ya. Benar, jangan sampai pada suatu ketika ini meledak. Jangan sampai lah. Jadi udahlah, polisi itu nggak usah lagi tantang petenteng di jalanan, ngawal-ngawal yang tidak perlu dikawal gitu. Jangan usah lah gitu. Karena itu kebencian. Kalau ditanya, wah itu Ule asumsi, saya enggak lah. Tanya dengan jujur. Saya memilih untuk percaya. Kalau beliau ini wartawan kemarin sore, saya percaya. Saya akan begini ya. Tapi mengingat udah banyak makan asam garam. Iya, saya terpekur ini menyimak. Bukan tapi itu, saya ngelihat itu kebencian. Bagaimana kebencian masyarakat kita mungkin gampang memaafkan, iya. Tapi bukan berarti. Begini istilahnya apa? Forgive, To forget but not to forget. Nah itu menurut saya, dan itu bisa meledak kapanpun. Saya percaya gitu kan dengan apa kepolisian sekarang kan lebih terbuka, lebih bijak lah. Udah lupakan dengan konsep PRing itu. Ini bagus. Dan saya ingin mengatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit ini pernah suatu ketika mengatakan bahwa orang yang mengkritik paling keras terhadap Polri itulah sahabat sejati Polri. Lanjutkan. Mantap. Ini kan orang yang kemarasannya terganggu. Saya Kang Reza, Kang Uli ingin membangun narasi ini untuk mengingatkan publik juga. Kan kita tidak berpretensi untuk quote unquote mempengaruhi majelis hakim, nggak mungkin kan kita ini. Tidak, sama sekali tidak. Disclaimer dari kami dalam hal ini, sabar bravo. Tapi kita yakini kita menyampaikan pandangan publik. Dan kalau dia mengatakan andai kata hukuman terhadap para terdakwa utama ini tidak keras, maka tadi yang beliau sama terhadap sampaikan. Hakim juga orang nunggu loh dan curiga. Persidangan ini publik respect. Saya nangkep ya. Bagaimana sikap hakim kalau Mas Reza mengatakan tidak ada empati loh. Iya. Dari majelis hakim terhadap Verdi Sambo dan PC. Nggak ada loh. Saya baru ada kutipan yang menarik ketika Verdi Sambo mengaku nembak tembok itu loh. Itu kutipan dari hakim yang buat saya kelihatan banget dia jengkel, marah. Yang bagian mana Kang? Yang hakim mengatakan itu skenario paling bodoh. Oh ya? Dungu. Bagaimana mungkin Anda mengaku menembak tembok tapi tidak ada sidik jari, tapi Anda menolak tidak mengakui menembak Joshua. Jadi buat saya itu kalimat yang kemarahan, nalar luar biasa dari hakim. Ngaku nembak tembok. Siap, itu yang ngomong ketua majelis. Iya. Mengaku menembak tembok, Iya. tapi tidak ada sidik jari. Nah, berarti pakai sarung tangan.
Nah, itu apakah dihapus atau tidak? Lalu kemudian pernyataannya kan dia tidak mengaku menembak Joshua kan? Boleh dong diragukan. Iya. Jadi kan apa istilah-istilah kita publik awam kayak saya kan gaulnya Kang Baso gitu ya. Kang Baso keliling jadi itu. Tapi itu fakta. Publik di sini melihat Oh, itu game over itu. iya hakim melihat ini fair segala macam. Game over. Tetapi Masa hakim game over itu? iya dong. Tapi hakim ditunggu nih oleh pemirsa. Akhirnya Oke, vonisnya kayak apa? Ujungnya kayak apa nih? Lu boleh aja gitu kan main kayak Messi cantik kita tepok gitu, tapi kalau nggak ngegolin gimana? Capek juga ngikutin gocek-gocekan. Jadi Kang hanya sebenarnya menang di statistik. hanya menang Tapi gol Popularitas produktif. popularitas menang, kalau capres itu popularitas menang tapi nggak elektabilitas nggak ada. Oh iya betul. Iya. Populer tapi nggak dipilih. alasan Saya sih bagaimana nggak nih Kang? Dalam pandangan Kang Reza, setelah tadi ada dari Kang Oleh insight yang seperti itu tadi, kira-kira apakah benar nanti majelis hakim akan mempertimbangkan hukum yang sangat berat terhadap FS Ferdi Sambo, mengingat publik sudah punya tuntutan begitu luas, apalagi Kang Reza ini mengatakan andai kata tidak cukup berat, bayangkan reaksi akan muncul dari bukan hanya keluarga almarhum Joshua, tapi juga dari katakan dari rakyat atau kaum Batak ini kan misalnya, dan bisa jadi publik secara luas Kang. Saya membayangkan bahwa ketika majelis hakim menyusun naskah putusan itu, paling tidak ada 4 pihak yang dimasukkan ke dalam kepala dan hati majelis hakim. Oke. Pertama sudah jelas adalah korban. Ya. Bahwa putusan majelis hakim itu mengindikasikan seberapa jauh sesungguhnya bobot keberpihakan terhadap korban. Oke. Kita kan seringkali dalam kasus pidana itu justru lebih banyak berkutat tentang pelaku gimana. Obrolan kita kan berkutat di situ. Betul. Kita lupa bicara ada pihak yang sudah meninggal dunia, Iya. butuh diperjuangkan martabatnya, Iya. butuh diangkat nama baik keluarganya, Betul. tapi kita tidak punya porsi yang cukup. Itu akan terkompensasikan oleh putusan hakim nanti ketika hakim menjatuhkan hukuman yang berat. Sekali lagi itu kita tafsirkan sebagai keberpihakan hakim terhadap korban. Jadi satu korban. Yang kedua ada sudah jelas keluarga korban termasuk korban lah ya. Yang kedua adalah masyarakat luas. Ekspektasi publik, prediksi publik sebagaimana yang ada di channel kita ini, Iya. ataupun di warung kopi atau Iya, dimanapun, itu kan juga harus dijawab oleh majelis hakim. Betul. Dalam psikologi forensik ada istilahnya public opinion model. Public opinion model. Ini untuk menjelaskan bahwa hakim itu ternyata membuat putusan juga dengan membaca koran loh. Zaman dulu koran lah ya. Iya. Dengan membaca media sosial loh. Dengan membaca kemana gerangan angin bertiup loh. Dan hakim tentu saja ingin agar dipandang positif sebagai hakim yang membaca nilai-nilai keadilan yang hidup di luar ruang sidang. Ya, iya, nilai keadilan yang hidup. Di tengah masyarakat. Bukan di ruang sidang saja, bukan di buku undang-undang saja, betul. Tapi nilai-nilai keadilan yang hidup di ruang publik. Ini sangat bagus. Jadi kemungkinan hakim juga akan menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik, prediksi publik, hukuman berat. Sudah dua pihak. Yang ketiga juga dipikirkan hakim siapa? Otoritas Polri sendiri. Terutama adalah para personil yang notabene pangkatnya di bawah. Karena saya yakin kok, kita pernah diskusi ini sebentar lalu pada obrolan sebelumnya, bahwa perkiraan saya teman-teman di Korps Tribrata, terutama mereka yang pangkat rendah, mereka sedang menyaksikan kok, seberapa jauh ya hak kami ini terbela. Seberapa jauh ya komandan kami, pimpinan kami, atasan kami, senior kami ini akan berubah tabiatnya. Dan seberapa jauh kami akan diperlakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan. Nah, hal-hal semacam itu juga akan dijawab oleh majelis hakim lewat putusannya. Jadi majelis hakim lewat putusan juga akan menjawab tanda petik kebutuhan Polri sekaligus kebutuhan para personil yang pangkatnya di bawah. Tiga. Siapa lagi pihak yang terakhir yang harus dipikirkan oleh majelis hakim? Otoritas Mahkamah Agung sendiri. Kalau ternyata putusannya anti klimaks, apa jadinya otoritas Mahkamah Agung di mata publik? Belum lama kan 2 hakim agung ditangkap oleh KPK. Sesak napas kan kita jadinya. Jangan sampai kemudian putusan pada kasus ini menambah sulit bagi Mahkamah Agung untuk mendongkrak kepercayaan publik. 4 pihak yang harus dipikirkan oleh majelis hakim yang juga menambah dasar bagi saya untuk meramal bahwa hukuman yang berat. Yang 4 ini tidak termasuk itu ya,
mantan Hakim Agung Gayus Lumbun ya. Gimana kan? Apa yang terjadi pada yang mulia Hakim Agung? Ya, pendapatnya berbeda. Orang kan kemudian bisa bebas nih kalau dia hakimnya gitu kan. Tapi kan dia pasti punya Menjadi keilmuan. pembicaraan publik gitu kan. Dia kan punya ilmu hukum juga. Kan. Dalilnya ada. Saya tidak bermaksud untuk distract Kang Ule, Kang Reza. Tapi satu hal yang saya khawatir saya nggak sempat atau terlupa, yaitu terkait dengan Eliezer sendiri. Kita bahas yang terdahulu kan. Nah tadi kita udah bahas mengenai untuk khusus PC dan terkait dengan FS atau Ferdi Sambo juga akhirnya Eliezer. Ternyata banyak sekali respon dari viewers kita ini, Kang Reza, Kang Ule, mungkin sebagian sahabat Bravo sudah lihat ke dalam pemunculan dari komentar Anda sahabat Bravo. Ternyata banyak sekali yang justru meminta majelis akan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dari range Wajar. antara 10-15 tahun, 5-10 tahun, bahkan tidak sedikit pun minta agar Eliezer dibebaskan. Wajar. Ada dasarnya kok. Ada dalilnya itu. Gitu kan. Gini loh, kalau ini, jadi kita pidana itu kan nggak boleh analogi, nggak boleh analogi. Tapi justice kolaborator ini kan bukan yang pertama. Betul. Rata-rata di kasus korupsi. Iya. Nah di rata-rata kasus korupsi ini, hukuman justice kolaborator ini Iya. adalah 1 tahun, Oke. dipotong masa tahanan, Oke. kemudian bebas bersyarat, atau yang ketiga bebas. Ini rata-rata begini nih. Iya. Rata-rata begini. Untuk justice kolaborator. Dalam hal ini buat Baradae atau Richard Eliezer. Saya apakah justice kolaborator ada yang dipidana lebih dari 2 tahun gitu? Saya belum pernah baca sih. Iya. Nah, kalau dari sini kemudian pertanyaannya Eliezer. Iya. Eliezer terlibat penembakan, terlibat secara sah dan meyakinkan itu. Dan dia mengaku. Dia ngaku kan. Dia ngaku dan secara sah dan meyakinkan dia terlibat. Oke, kena di sini. Tapi yang amat sangat harus dihormatin adalah kemauan, itikat dia dan konsistensi dia untuk membuka kasus ini. Iktikat dan konsistensinya juga. Karena ada itikat kemudian tidak konsisten gitu kan. Kalau ini konsisten sampai akhir membuka kasus ini. Jika tidak ada, dia adalah satu-satunya loh. Yang berjasa. Satu-satunya yang Iya. dia nggak ada pendukung. Kalau bukan karena pengakuan istilah Kang Ule ketipu serepublik dan Satu mungkin dunia. sedunia. Ini kan dia tidak ada pendukung. Betul. Jadi kalau ditanya pengen dibebasin publik ya sebagian besar Eliezer publik bebasin masuk akal. Yang kedua tadi dikasih tahu Mas Reza. Mas Reza kan sangat dekat dengan kepolisian jadi infonya valid lah ya. Wah, ini mengada-ngada ini. Tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Tapi Mengamati Kang. misalkan Mengamati. dasarnya ada dasar hukumnya, ada jurisprudensinya, ya bisa dilihat di kasus korupsi ringan. Ada yang bebas kok. Dan yang kedua, dasar bebasnya adalah polisi kan belum mecat dia. Iya. Betul. Dan mungkin nggak akan mecat ya. Artinya apa? Artinya ada dalil tuh dia. Bukan ada dalil. Runtut logisnya ini kayaknya bebas deh. Kenapa belum dipecat ya? Jadi ini sebetulnya dengan sadar atau sangat disadari dari awal oleh para petinggi kepolisian ketika Kan kasusnya ini maju bahasa- bahwa dia tidak dipecat nih Eliezer Bukan, karena saya kan menduga begini. Ketika para dia penyidik dari Polri paham betul kemungkinan mereka dalam kalkulasinya Bukan, Eliezer bisa ini kan- jadi akan bebas gitu. kalau saya nih, Iya karena kan? saya kan awam gitu kan biasa di kaki 5 kan kaki 5 biasa tawar menawar dong. Jadi saya bilang ketika dia ngaku ke Kaba Intelkam Di awal bintang 3 penyidikan, tuh, betul. Doviri. ketika dia ngaku kan bagian dari itu dong, bagian dari tawar menawar itu. Oke. Kalaupun tidak ada tawar menawar, nggak ada lah tawar menawar masa bintang 3 tawar menawar sama Barada gitu. Bukan, tapi ini adalah tawaran menarik. Lu buka ini segala macam, gue nggak dipecat. Boleh dong. Faktanya dia belum dipecat sampai sekarang. Saya belum dipecat. Boleh dong. Buat seorang Barada Iya. dari kampung sana yang hobinya naik gunung, Iya. menjadi polisi itu adalah cita-cita kan. Luar biasa. Ketika ada tawaran itu, bukan dia memilih terbuka bukan karena tawaran ini aja, kan ada pendekatan dari pendeta, kan itu kan banyak faktor. Tapi tawaran ini menjadi menarik dan menjadi kemudian konsisten sampai persidangan. Sampai sekarang kan belum dipecat tuh. Artinya buat saya, buat polisi dan buat polisi yang mau memperbaiki
citranya, sistemnya segala macam. Lah ini quote unquote Eliezer tuh pahlawan loh. Pahlawan loh. Buat publik pahlawan lah ini. Pahlawan lah Eliezer. Kang Uli konsisten dalam pandangan terkait Eliezer ini, Kang Reza. Kang Reza sendiri terdahulu mengatakan bahwa sangat mungkin dari hitung-hitungan Kang Reza, Eliezer akan dapat hukuman yang Bisa bebas. ringan. Tapi kalau dia kena, katakanlah kena ya, misalkan pidana gitu ya, penjara, kan berarti otomatis dia dipecat loh. Iya, kalau udah putusan pidana. Iya. Kalau bicara harapan, sebenarnya saya berharap harapan. Richard Eliezer itu Bebas. bebas ya. Dia vonis menurut saya dia salah, dia sah dan meyakinkan melakukan penembakan secara sadar, secara sengaja terhadap Brigadir Yosua. Tapi itu di luar kehendak dia, ada tekanan luar biasa tidak bisa dia elakkan. Kalau dia melawan justru ada resiko fatal sehingga ada unsur penghapus, unsur pemaaf. Tetapi terlalu kecil juga kemungkinan bahwa dia akan bebas 100%. Kenapa? Bebas bersyarat mungkin lah ya. Karena tidak ada satu kalimat pun dari Richard Eliezer yang mencoba mengingatkan atasannya. Jangan komandan, kenapa saya komandan? Nah, ini nggak konsisten nih Mas Reza. Bukan, belum selesai. Kalau ada kalimat semacam itu, sedikit saja, 2 kata saja, 3 kata saja menunjukkan eksplisit penolakan dia, betapapun tetap akhirnya dia kalah di bawah tekanan itu. Tapi kalau ada kalimat semacam itu, wah, bebas nih. 0 tahun. Tapi karena tidak ada kalimat semacam itu, maka mungkin hakim juga sedikit banyak ingin memberikan pelajaran bagi kamu, Richard Eliezer, dan juga pelajaran bagi insan tribrata lainnya yang betapapun kalian pangkat rendah, tapi cobalah koreksi atasanmu. Mungkin engkau akan tetap bersalah, engkau tetap akan kalah melawan atasanmu, tapi cobalah pahit katakan pahit. Nah kalau ada kalimat semacam itu, Artinya kena nih kalau menurut Mas Reza. tetap ada hukuman yang akan dijalani oleh Richard Eliezer, perkiraan saya. Entah berapa bulan, entah berapa tahun, bahkan mungkin percobaan bisa saja. Kalau percobaan berarti tidak harus masuk dalam. Saya gitu sel. tuh gini, dia akan kena, kalau menurut saya ya, Iya. Eliezer akan kena kalau hakim percaya bahwa Ricky Rizal menolak. Kan Ricky Rizal menolak tuh kan, menolak. Pertama kan katanya Ricky ngaku dia yang pertama ditawarin, Iya. ditanya dan dia nolak. Dia menolak. Jika hakim percaya ke Ricky Rizal, maka Eliezer kena. Karena hakim berpikir, lah itu Ricky Rizal bisa nolak, kenapa lu nggak tolak gitu kan? Kecuali kalau majelis Tapi hakim, kalau majelis hakim tidak Nah, mempercayai, itu dia. sama persisnya seperti Mas Reza mempertanyakan Ricky Rizal, maka hitungan saya bebas. Oke. Menurut saya ya. ada probabilitas itu ya Kang ya. Terkait khusus untuk Baradei atau Richard Eliezer, dari Kang Muli dan Kang Reza ada 2 possibility. Tapi nggak juga ya. Tiba-tiba saya harus mengoreksi pemikiran saya sendiri. Ini menarik nih Kang. Karena berangkat dari kasus kilometer 50. Karena Nah, hakim di ruang sebelah sudah sebut kilometer 50. Oh tadi. sudah ya? Sudah. Oh sudah. Nah ini orang kemudian betul-betul gimana? Ini Di menarik. dalam nih, Kang. kasus kilometer 50 kan bebas murni. Betul, bebas murni. Padahal korbannya lebih dari 1 dan memunculkan kegemparan juga di masyarakat. Tetapi akhirnya hakim bisa, ya realitasnya adalah vonisnya hakim sudah membebaskan mereka. Gitu. Dilepaskan kalau nggak salah istilah itu. Ya intinya begitu. Iya. Itu realitas hukum yang Iya. apa boleh buat Iya. pro atau kontra itu sudah menjadi sebuah realitas yang sudah menjadi catatan Apakah hukum. itu bisa menjadi jurisprudensi? Nah karena itu saya berpikir, jangan-jangan tidak tertutup kemungkinan juga walaupun Richard Eliezer tidak mengatakan barang satu kata pun, Iya. tetapi karena ada situasi terpojok yang tidak bisa dia elakkan, Iya. ya bebas mungkin juga. Ini serba kemungkinan. Betul. Andai kata itu pilihan majelis nanti Kang, andai kata nih Kang Uli, Kang Reza, majelis sepakat dalam putusannya itu menyatakan Eliezer bersalah tapi bebas. Ya. Kira-kira Bersalah tapi bebas kan? Bebas bersyarat. bebas bersyarat berarti kan Kang ya? Menurut Kang Reza itu akan memuaskan publik dan itu akan kira-kira Publik terima. tidak memberikan gitu. Oh iya, tidak iya, akan memberikan iya. katakan dampak apapun lagi nantinya dalam konteks. Yang nggak mungkin itu adalah Eliezer jadi ajudan Kapolri. Tidak mungkin itu kan? Kalaupun dia bebas. Oh, gitu kan. Iya kan Kapolri, aduh tegang juga nih bisa nembak. Mana dia jago nembak gitu. Nggak jago, Oh, iya, nggak jago. nggak dia. jago. Yang Meleset jago. ya, buktinya Iya, meleset. meleset. Ya. Tapi dia melakukan menembak temannya cepat. Menurut Kang Reza gimana tuh Kang? Yang malah dia. Iya, mah bisa ya.
agak sulit bagi saya untuk menyatukan serpian-serpian pemikiran saya terkait dengan Richard Eliezer nih. Tadi saya katakan pada dasar saya berharap dia bebas murni, tapi kemudian saya katakan hitung-hitungan sepertinya tidak mungkin 0 tahun hukuman. Tapi sesaat kemudian saya pilih untuk mengoreksi KM 50 ya. Ya, dari kilometer 50 jangan. Dari sidang sebelah ya Kang ya? Enggak, itu sidang sebelumnya KM 50. Sidang sebelumnya. Iya, Sidang sebelumnya dia udah Pengawal Habib Rizik itu. Betul. Ya, kasus kilometer 50 itu. Nah, saya tidak tahu nih. Saya tidak tahu. Ya, kemungkinannya kalaulah tidak 0 tahun, ada hukuman sekian bulan atau sekian tahun, tetapi mungkin percobaan. Karena percobaan, maka praktis Richard Eliezer tidak harus masuk dalam sel. Tidak harus masuk dalam sel. Mungkin berarti keanggotaannya di Korps Tribarta akan tetap. Oh, jelas dong. Jelas dong. Kalaupun divonis, dipotong masa tahanan udah habis lah ya. Menurut saya sudah habis karena percobaan, toh juga masa sidang lama, dia ditahan sudah lama, ya. Betul. Akhirnya keluar dengan status sebagai orang bebas dan bangga dengan Korps Tribratanya. Tapi itu bangga. Bahwa polisi boleh bangga punya Eliezer. Kalau saya ya, membuka kedok gitu. Dan nggak terbayangkan lah buat saya ada seorang Eliezer. Ini luar biasa nih Kang. Meskipun ya orang kemudian memuji-muji Kabak Intelkam ya. Iya, yang bisa meyakinkan Eliezer untuk Meyakinkan mulut akhirnya. dan sebagainya. Betul. Tapi Dan ini seterusnya, keren. betul. Ini kasus extraordinary, menampilkan banyak tokoh-tokoh drama kata publik yang juga extraordinary sampai hari ini, sampai nanti vonis dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sih satu pertanyaan ke Mas Reza. Kalau lihat sidang PC kemarin, sejumlah emak-emak bertanya, kenapa Ibu PC seperti tidak pakai make up ya di sidang terakhir? Nah, ketika nangis-nangis itu Kang. itu proses berpikir saya hampir sama ketika berhadapan dengan pertanyaan kenapa Verdi Sambo belakangan ini pakai kacamata ya. Dan kenapa kemudian Verdi Sambo berganti kostum. Coba kita ingat ya, awal sekali ketika dimulai persidangan, pembacaan dakwaan seingat saya Verdi Sambo itu pakai baju bebas, batik, dan kayaknya mahal. Betul. Nah, ini kontras ya. Majelis hakim aja pakai toga hitam. Betul. Jaksa penuntut umum, penasihat hukum pakai toga hitam. Betul. Terdakwa eksklusif betul kau. Iya. Pakai baju beda sendiri. Mungkin terpikir kemudian oleh konsultan nih. Pak jangan pakai baju itu Pak. Membuat kesannya Bapak tuh pongah, eksklusif dan seterusnya. Ganti baju, polos. Betul ganti polos. Tapi warna hitam. Warna hitam memang membuat Verdi Sambo semakin ganteng. Makin polisi banget. Tapi hitam itu kan identik dengan misterius, ketertutupan, menjaga jarak, enggan untuk didekati. Bahkan maaf. Tapi kontradiktif dengan kacamata dong Kang. Sebentar. Oh, sorry. Baju kostum dulu. Kostum dulu, oke. Warna hitam itu juga ya ada istilah black magic lah. Namanya hitam itu diasosiasikan sebagai yang negatif lah gitu ya. Mungkin dikasih masukan lagi, Pak, polos yang dimaksud itu jangan hitam. Malah memperteguh kesan bahwa Bapak itu adalah terdakwa pembunuhan berencana, orang yang keras, orang yang tidak dekat pada orang lain, orang yang super disiplin barangkali, yang perintahnya tidak boleh diganggu gugat. Ganti kostum, polos warna putih. Putih kan identik dengan kelembutan, kehalusan, tembus pandang, kesediaan untuk membuka diri terhadap orang lain, santun, putih, bersih, suci dan seterusnya lah. Nah itu kostum. Kacamata gitu juga. Saya itu dari satu sesi ke sesi lain, khusus Verdi Sambo ya, saya sempat merasa ada yang janggal pada terdakwa ini. Apa yang janggal ya? Kemudian saya coba pahami, apa jangan-jangan dia tampak janggal karena kadang-kadang pakai kacamata dan kadang-kadang tidak pakai kacamata. Ya, pertanyaan berikutnya muncul, kapan dia pakai kacamata, kapan tidak pakai kacamata? Semula saya lihat Verdi Sambo itu bisa melihat ke arah layar, melihat ke majelis hakim, bertanya ke terdakwa, berarti cukup jauh tanpa kacamata. Berarti kacamatanya bukan kacamata rabun jauh. Mungkin kacamata rabun dekat. Tapi ternyata terpatahkan sendiri karena dalam satu sesi persidangan Verdi Sambo duduk sambil baca berkas. Dan tidak pakai kacamata. Akhirnya tidak rabun dekat. Tidak rabun dekat, tidak rabun jauh, tidak rabun dekat. Lalu pakai kacamata apa? Jangan-jangan kacamata tanpa ukuran. Pertanyaan ketiga, apa urusannya terdakwa pakai kacamata tanpa ukuran? Ingat saya pada hasil riset yang namanya Nerd Defense. Pembelaan diri ala si kutu buku. Gitulah ya. Bahwa
ternyata penggunaan kacamata itu akan memunculkan kesan terdakwa dari yang semula keras menjadi lebih lunak, tampak cerdas, tidak intimidatif, tampak ya sedikit banyak dia punya keterbatasan secara fisik yang membuat orang akhirnya menyimpulkan mana mungkin orang sesantun ini, orang selembut ini melakukan pembunuhan berencana. Nerd defense semacam itu sudah pernah dilakukan berulang kali. Salah satu kisah suksesnya adalah Larry Davis. Oke. Dia berhasil, dia udah bunuh 4 orang, tapi akhirnya bebas murni. Kenapa? Salah satunya penjelasannya adalah karena dia mempraktekkan nerd defense. Pakai kacamata tebal. Sehingga juri terpengaruh untuk tidak teryakinkan bahwa orang seperti ini melakukan pembunuhan terhadap 4 orang. Mustahil. Bebas. Itu Ferdy Sambo. Sekarang Putri Candrawati. Tadi kan kamu lihat tanya tentang Putri Candrawati. Dulu seingat saya rambutnya digerai sehingga memungkinkan menutup sebagian muka, tambah lagi pakai masker dan kelihatan bersolek gitu ya, membuat dia tampak sosok sehat, sosok yang punya kesadaran akan kecantikan diri, sosok yang peduli pada penampilan dan seterusnya. Padahal katanya mengaku sebagai korban pemerkosaan. Nah, kemudian dia beralih, tidak lagi pakai rambutnya mulai diikat supaya mukanya kelihatan penuh, dan muka yang kelihatan penuh itu juga tidak lagi dihiasi dengan kosmetik sehingga tampak alami, yang lebih mendekati kesan sebagai korban kejahatan seksual. Apakah itu strategi yang juga dimainkan oleh Putri Candrawati? Kita punya alasan untuk berasumsi iya. Kenapa? Ini sidang 340 nih. Pembunuhan berencana, ancaman maksimal hukuman mati. Setiap orang yang berada di kursi pesakitan 340 pastilah memainkan strategi. Tutur katanya, cara penampilannya harus semua dihias sedemikian rupa untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Terdakwa adalah korban. Terdakwa adalah kaum teraniaya. Itu yang sudah dimainkan oleh PC. Perkiraan saya Sedang begitu. dimainkan juga oleh FS Ferdy Sambo. Sampai nanti akan memasuki babak akhir persidangan ini, Kang Reza, Kang Uli, tentu saja putusan atau vonis dari hakim. Publik menanti-nantikan tentu saja dengan perhatian yang sama intensitasnya, dan kami berharap, saya berharap nih Kang Reza, Kang Uli, kita bahas lagi nanti nih untuk babak berikut persidangan FS dan juga PC, apakah akan mendekati katakanlah kajian-kajian atau analisis Kang Reza juga Kang Uli nanti. Saya boleh titip pesan satu hal tidak? Silakan, Ini Kang serius, Reza. ini serius tidak Sangat mengada-ngada. Saya serius. berempati. Karena itu kami inginkan sekali. PC ini kan sepertinya paling tidak dia mengklaim sebagai korban pemerkosaan yang tetap berada di dalam sel. Artinya dia tidak cukup mendapatkan pengobatan. Bayangkan kalau dia betul-betul korban pemerkosaan atau mengklaim sebagai korban pemerkosaan yang dari hari ke hari tekanan batinnya semakin dahsyat. Jangan sampai dia melakukan perbuatan fatal terhadap dirinya sendiri di dalam sel. Pahami maksud saya? Begitulah ke Ferdy Sambo. Ini Dari orang yang semula berada di Menara Gading, betul. berselancar di atas angin, sekarang tiba-tiba langsung terbanting. Perubahan hidupnya 180 derajat. Dari yang semula luar biasa berjaya, sekarang tanda petik hina dan dina. Jangan sampai juga Ferdy Sambo sampai di ujung akhir keputusannya memilih untuk mengakhiri riwayat hidupnya. Pesan saya ke teman-teman di Makobrimob yang menjaga Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, Teman ngobrol lah ya. ajak ngobrol agar tidak terlalu banyak melamun. Hindari benda-benda yang sekiranya berbahaya, tali, apapun namanya, hindari. Saya yakin kita paham maksud arah omongan saya ini. Agar walau bagaimanapun dua orang itu tetap bisa menyaksikan apa yang menjadi putusan majelis hakim nantinya. Teman ngobrol. Mas Reza siap jadi teman ngobrol Pak Sambo? Saya sibuk punya 5 anak. 5 anak dan undangan. yang udah biasa ngobrol di warung kopi pasti suka. Katanya suka ngobrol di kopi. Ya. Siap, saya siap. Jadi teman ngobrol siap. Kang Reza punya banyak agenda, Kang. Selain Ya, anak-anak ya. juga dialog-dialog di berbagai media kan, Kang. Seperti juga Kang Uli banyak undangan kan, dialog-dialog. Pernikahan. Kalau berani. Kang Uli, Undangan pernikahan kalau berani lagi. terima kasih Kang Uli, Kang Reza. Sahabat Bravo, terima kasih sudah bersama-sama kali ini. Kita akan berjumpa lagi tentu saja pada episode yang lain atau yang akan datang. Masih dari persidangan Ferdy Sambo dan kawan-kawan, termasuk tentu saja PC istrinya. Kita akan bersama lagi nanti. Dari kami, terima kasih sekali lagi. Dari Kang Reza, Kang Uli,
Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.